Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tema yang kita bahas meneladani perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah dalam mendakwahkan ajaran-ajaran Islam yang sangat fundamental dan universal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak serta-merta melakukannya dengan tergesa-gesa. Rasul mengerti benar bagaimana kondisi masyarakat Arab saat itu yang bergelimang dengan kemaksiatan dan praktik-praktik kemungkaran. Mengubah pola pikir dan kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat bangsa Arab, khususnya kaum Quraisy, bukanlah perkara mudah. Kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun sejak ratusan tahun silam, ditambah lagi dengan pengaruh agama Nasrani, Yahudi yang sudah dikenal lama, bahkan sudah banyak penganutnya. Yang pertama, strategi dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dakwah secara rahasia atau dakwah secara diam-diam atau dakwah bisir, agar tidak menimbulkan keresahan, kekacauan di kalangan masyarakat Quraisy. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwanya secara sembunyi-sembunyi. Hal tersebut dilakukan mengingat kerasnya watak suku Quraisy dan keteguhan mereka berpegang pada keyakinan dan penyembahan berhala. Pada tahap ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memfokuskan dakwah Islam hanya kepada orang-orang terdekat, yaitu keluarga dan para sahabatnya. Rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau Darul Arqam dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah. Di tempat itulah ia menyampaikan risalah-risalah tauhid dan ajaran-ajaran Islam yang lain. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung menyampaikan dan memberikan penjelasan tentang ajaran Islam dan mengajak pengikutnya untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka, yaitu dari menyembah berhala menuju menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat dan pribadinya yang sangat terpercaya dan terjaga dari hal-hal tercela, tanpa ragu para pengikutnya, baik dari kalangan keluarga maupun para sahabat, menyatakan ketauhidan dan keislaman mereka di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah dakwah secara terang-terangan atau dakwah bil jahar. Dakwah secara terang-terangan dimulai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada orang-orang Mekah. Ia berdiri di atas sebuah bukit dan berteriak dengan suara lantang memanggil mereka. Beberapa keluarga Quraisy menyambut seruannya. Kemudian ia berpaling kepada sekumpulan orang sambil berkata, "Wahai orang-orang, apakah kalian percaya jika saya katakan bahwa musuh Anda sekalian telah bersiaga di sebelah bukit Sofa dan berniat menyerang nyawa dan harta kalian?" Mereka menjawab, "Kami tak mendengar Anda berbohong sepanjang hayat kami." Ia lalu berkata, "Wahai bangsa Quraisy, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Saya tak dapat menolong Anda di hadapan Allah. Saya peringatkan Anda sekalian agar siksaan yang pedih tidak menimpa pada kalian." Ia menambah, "Kedudukan saya seperti penjaga yang mengamati musuh dari jauh dan segera berlari kepada kaumnya untuk menyelamatkan dan memperingatkan mereka tentang bahaya yang akan datang."
reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa alasan mengapa kaum Quraisy menolak, menentang ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kesombongan dan keangkuhan. Bangsa Arab jahiliyah dikenal sebagai bangsa yang sangat angkuh dan sombong. Mereka menganggap bahwa semua yang telah mereka lakukan adalah sesuatu yang benar. Mereka menganggap mereka tidak salah dengan apa yang mereka lakukan. Kesombongan mereka tercermin dari syair-syair yang mereka buat, terutama kesombongan kaum kafir Quraisy yang merasa suku mereka yang paling terhormat dan paling berpengaruh. Yang kedua, fanatisme yang buta. Fanatisme buta terhadap leluhur. Kebiasaan yang telah mengakar kuat dan turun-temurun dalam melaksanakan penyembahan berhala dan kemusyrikan lainnya menyebabkan mereka sangat sulit menerima ajaran tauhid dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah eksistensi dan persaingan kekuasaan. Penolakan mereka terhadap ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara politis dapat melemahkan eksistensi dan pengaruh kekuasaan mereka. Jika mereka menerima Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ajaran yang dibawanya, tentu saja akan berakibat pada lemahnya pengaruh dan kekuasaan mereka. Kekuasaan dan pengaruh yang selama ini mereka dapatkan dengan menghalalkan berbagai cara, tentu sangat bertolak belakang dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya mereka mati-matian mempertahankan eksistensi dan keberadaan mereka untuk menolak Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian penjelasan yang singkat pada hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu, berbanyak berdoa kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.